Ya, pada pembelajaran kali ini anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana usaha itu jika gaya yang bekerja pada benda tersebut membentuk sudut, ya, membentuk sudut terhadap perpindahannya. Ya, masih dengan Bapak Julius Limban Tobing. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang usaha dan gaya, kemudian apa sih usaha tersebut pada video pembelajaran kita dan pada pertemuan kita sebelumnya. Tujuan pembelajarannya masih sama, kalian bisa menjelaskan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, kemudian bisa menerapkan usaha itu dan hubungan usaha dan dengan pesawat sederhana pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa sih usaha, ya. Apa sih usaha? Usaha kita ulas sebentar. Hasil kali antara gaya dan perpindahan. Berarti ada dua besaran ya. Di sini W itu usaha, ada gaya F dan perpindahan S. Ya, hasil kali antara gaya dan perpindahan. Jadi rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, gaya itu adalah Newton, perpindahan adalah meter. Ini adalah segitiga rumus yang bisa kalian pelajari jika nantinya mencari besaran yang lain. Sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini contoh soal yang kemarin. Jika seperti ini, ada ditarik gaya 200 Newton, berpindah secara 50 cm, berapa usaha yang dilakukan? Berarti kita rubah dulu S-nya. S-nya kita rubah dalam meter. F-nya sudah Newton. Ini masih cm, kita rubah menjadi meter ya. Cm ke meter naik 2 tangga dibagi 100. Ditanya adalah usahanya, F kali S. 200 dikali 0,5 hasilnya ini. Ini jika gayanya searah, sejajar dengan perpindahan. Perhatikan, gayanya sejajar. Ini perpindahannya segini. Ya, sejajar. Nah, bagaimana kalau dia membentuk sudut gayanya? Contohnya apa? Nah, contohnya ini dia. Ya. Kita menarik balok ya, pakai tali. Di sini pasti ada membentuk sudut terhadap perpindahannya. Ini sudutnya, ini perpindahannya ya. Kalau ditarik garis-garis putus-putus, maka akan membentuk sudut theta atau alfa ya. Bisa alfa, ini theta atau gamma. Ini adalah simbol-simbol untuk sudut. Nah, sebelum kita belajar tentang gaya membentuk sudut, kita ulas dulu tentang penguraian vektor ya, yang sudah kalian pelajari di waktu di kelas 10 sudah Bapak singgung ya. Di kelas 7 sudah Bapak singgung, yaitu tentang penguraian vektor. Ada yang masih ingat vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai ya, kemudian satuan dan arah ya. Dia memiliki nilai, satuan, dan arah. Jadi arahnya itu diperhatikan. Nah, bagaimana penguraiannya? Perhatikan di sini. Di sini kita misalkan ada ini ya. Ada segitiga. Ya, segitiga di mana ada ini siku-siku, segitiga siku-siku. Kemudian ada sudut alfa di sini. Ya. Yang dimasuk sisi depan ya, Bapak mulas lagi yang di pelajaran kelas 7. Yang termasuk sisi depan adalah ini alfa, sisi depannya berarti ini. Ya, sisi miringnya ini, berarti sisi samping ini. Perhatikan rumusin. Rumusin adalah sisi depan dibagi sisi miring, atau waktu di kelas 7 mi ya. Cos alfa berarti samping miring, sa mi.
ya. Tan alfa tangan, ya. Sisi depan samping dibagi dengan sa, ya. Ini ada di pelajaran fisika kelas 7 yang sudah Bapak singgung. Berarti sin itu depan dibagi miring, depan ini dibagi miring. Kemudian cos itu adalah samping miring, ini sampingnya, ini miringnya. Kemudian tangan itu adalah sisi depan, ini depannya dibagi miring. Oke? Ya. Ini dia contohnya. Kalau dia di sini sama juga segitiganya ya, walaupun berbeda bentuk. Ini di sini ada siku-sikunya. Ya, segitiga siku-siku, di sini alfanya. Maka sin alfa itu depan bagi miring. Depannya mana? Ini. Q. Miringnya adalah R. Oke? Sin depan bagi miring, depan sudut, ini sudutnya, depannya ini. Sin alfa berarti depan sudut alfa, Q dibagi dengan R. Cos samping miring, sampingnya mana? P dibagi miringnya R. P dibagi R. Kemudian tan, tangan, depan dibagi samping, ini depannya, sampingnya adalah P. Ya, caranya seperti itu. Itu adalah penguraian vektor. Jika depan ada segitiga siku-siku, ya. Kemudian, nah, bagaimana dengan jika seperti ini, ya. Tadi kan bentuknya kita misalkan ini tali, berarti ada gaya tariknya itu adalah F membentuk sudut theta tadi kan. Ini membentuk sudut theta, maka ini adalah depan, ini adalah samping ya, ini samping, ini adalah miring. Miringnya adalah F ya. Cos, ingat tadi cos apa rumusnya? Cos theta itu adalah samping dibagi dengan miring. Sampingnya apa? Sampingnya ini Fx. Tulis Fx. Miringnya adalah F. Jadi cos theta itu Fx dibagi F. F-nya ini dikalikan silang, hasilnya ini. Ya. Fx sama dengan F cos theta. Fy-nya bagaimana? Sama. Kita cari pakai sin. Ya. Ini di pelajaran kelas 7 sudah kalian pelajari. Sin theta apa? Sin depan dibagi miring. Ya, depannya mana? Sin depannya mana? Depannya ini sama dengan ini kan? Besarnya sama, vektor bisa dipindahkan asal arahnya sama. Ini adalah Fy, berarti Fy dibagi dengan miringnya mana? F ya. Fy bagi F, ini hasilnya. Dikalikan silang nih. Berarti Fy F sin theta, hasilnya ini. Nah, itu caranya. Kalau yang ditanya besarnya F, maka ini adalah segitiga siku-siku berlaku Pythagoras. F akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini cari sisi miring, berarti ini dikuadratkan, sisi ini dikuadratkan, diakarkan. Itu cara penguraiannya. Nah, yang menjadi masalah, gaya yang mana yang harus kita pakai? Arah sumbu X atau sumbu Y? Ya, ini adalah sumbu, kita misalkan X dan Y. Tadi ada Fx dan Fy. Yang mana yang harus kita pakai? Gaya yang harus kita pakai adalah gaya yang searah, sejajar dengan perpindahannya, ya. Yang menyebabkan dia berpindah adalah apa? Ini kalau kita tarik, berarti di sini adalah Fx, ya. Kalau ini kita tarik putus-putus, berarti Fy-nya ini, ya. Bendanya berpindah ke samping apa ke atas?
ke samping, berarti yang dipakai adalah fx-nya. Fx-nya apa tadi? F cos theta, ya. Maka yang harus kita pakai ini. Yang dipakai ini kan kalau dipotong bentuknya seperti ini. Ya. Ini kan bentuknya sama seperti ini. Ya, segitiga. Ya. Perhatikan. Ini sama dengan ini kan bentuknya. Ya. Berarti bisa kalian perhatikan yang kita ambil adalah yang menyebabkan benda bergerak. Kalau dia bergeraknya ke samping, maka yang sejajar adalah yang menyebabkan benda bergerak adalah x-nya. Gaya yang bekerja pada benda yang dipakai adalah gaya yang menyebabkan dia berpindah atau sejajar dengan perpindahannya, atau ya perpindahannya kalau di ke samping berarti kita pakai fx. Makanya efeknya apa? Ini yang kita pakai. Ya. Fx sama dengan f cos theta. Kita masukkan rumusnya. Ya, ini. Ya. Diuraikan gayanya ke sumbu x dan sumbu y. Ya, jangan terpaku sama sudut alfa dan theta. Ini sama saja dengan simbol dari sudut, ya, theta alfa sama. Maka yang kita pakai adalah karena dia berpindahnya ke samping, maka kita pakai f cos theta atau f cos alfa. Sehingga rumusnya, ya, f sama dengan f kali s. Ya. W sama dengan F kali S. F-nya ini adalah yang menyebabkan dia benda berpindah. F apa? Fx. Ini sama dengan Fx. Maka masukkan saja F cos alpha dikali S. Nilai Fx ini adalah F cos alpha yang menyebabkan dia bendanya bergerak adalah F cos alpha dikali dengan S. Pindahkan F kali S cos alpha. Ya. W itu usaha, satuannya joule, gaya itu N, perpindahan itu M, ya, meter. Alfa ini adalah sudut antara gaya ini, gaya dengan perpindahannya. Ya. Seperti itu. Jadi, jika dia membentuk sudut, gayanya terhadap bendanya, maka yang dipakai adalah komponen gaya yang menyebabkan dia bergerak. Kalau dia bergeraknya ke samping ke arah sumbu X, maka yang kita ambil adalah F cos alpha, F sumbu X. Kalau bendanya misalnya ini keangkat ke atas, maka yang diambil adalah F sin alpha. Seperti itu. Ya, nilai-nilai sin cos tangen terhadap sudutnya sudah Bapak jelaskan di kelas 7. Kalian buka lagi bukumu, ya. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Jika misalnya nilai sinnya misalnya sudutnya yang terbentuk adalah 30, maka nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Kalau cosnya misalnya adalah 60, ya, maka nilainya adalah setengah. Kalau nilainya adalah 45 derajat, ya, maka nilai cos 45 adalah ini. Bisa ya bacanya? Bapak ulang sekali lagi. Misal sudutnya adalah 30, maka nilai cos 30 kita lihat di sini. Ini 30 derajat. Maka ini cos, nilainya kita tarik aja. Ya, ini tarik ke bawah. Ini tarik ke sini. Pertemuannya ini ada nilainya. Ya, kalau 60 juga sama, nilai cos 60 derajat kita tarik ke bawah. Ini ke sini. Nah, ini adalah nilai cos 60 setengah. Begitu juga 45. 45 berarti ini. Oke. Demikian ya tentang bagaimana gaya yang membentuk sudut. Usahanya itu seperti apa? Berarti kita pakai usaha yang bekerja, yaitu gaya yang pada sejajar dengan perpindahannya, ya, yang searah dengan perpindahannya yang kita ambil.
Oke, demikian pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat belajar.